Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Hairul Vlog yang pemirsa para TKI seluruh Malaysia. Kali ini kita akan mengulas sedikit alur film tentang pembahasan seputar TKI yang ada di Malaysia. Film kali ini cukup fenomenal dan cukup fantastis, itu dari filmnya Satria Adventure. Film ini cukup fenomenal, juga viral di kalangan badi masa itu, dan inilah dia Jalur TK. Nah, singkat cerita teman-teman ya, ini adalah sedikit cerita pembahasan tentang alur film, yaitu tentang TKI ilegal yang masuk ke ilegal di jalur Malaysia. Seperti apa teman-teman jalur tekong itu, seperti apa berbahayanya di jalur tekong itu. Jangan lupa subscribe, like, and comment ya teman-teman ya. Silahkan komentar di kolom komentar bagi teman-teman yang menemukan channel ini, dan juga bagi teman-teman yang setia senantiasa menonton video Hairul Vlog channel. Saran dari saya buat teman-teman semua yang punya kelebihan rezeki, punya banyak rezekinya, dan juga ingin beraktor admin selaku admin Hairul, silakan kirimkan di super thank ataupun super chat, dan juga komentar di kolom komentar ya teman-teman ya. Oke, check it out. Kisah dimulai. Ini diambil dari kisah nyata. Singkat cerita, inilah pemeran utama kita, yaitu harusnya aku kita, sudah duduk bersama keluarga Satria di rumah. Adventure. Kita Ditemani panggil kedua Om putriku Sat. yang sudah beranjak Om dewasa. Sat ini bekerja mempunyai cita-cita untuk membahagiakan istri dan juga anak-anaknya yang masih sekolah. Beliau ini bekerja secara nekat dengan melalui jalur tekong. Singkat cerita, setelah hari berganti, beliau pun berangkat ke Malaysia berpamitan dengan istri tercinta yang lagi hamil. Dan beliau ini cukup sedih, namun apa yang mau dikata, perjuangan harus tetap dilanjutkan untuk melanjutkan hidup. Setelah sampai beberapa hari perjalanan, 300 tahun perjalanan, akhirnya beliau mencoba untuk menyeberang kembali ke jalur yang dia ini melalui jalur yang melancong ya. Melalui jalur melancong, melalui perjalanan yang cukup melelahkan. Rasanya perjalanan ini sungguh sangat melelahkan, namun jauh, namun apa mau dikata, hidup telah harus dijalani. Singkat cerita, Om John ini telah sampai di Malaysia dan juga mencoba menatap indahnya kota. Ada yang melanjutkan hidup, ada yang mendengarkan musik, dan juga ada yang berhappy-happy melewatkan masa mudanya. Dan semua kerja keras ini cukup melelahkan, namun apa yang dikerjakan tidaklah sebanding dengan apa yang didapatkan. Kadang ada yang rindu anak, istri, ada juga yang kangen dengan orang tua selepas pulang kerja. Kami pun berhenti saat di pertengahan perjalanan. Inilah kerjaan saya teman-teman, kerjaan di kontrak bangunan, namun apalah daya, perjuangan harus tetap kita lanjutkan kembali. Kadang rasa lelah ini saya hilangkan untuk demi orang tua dan juga demi anak-anak semua, untuk istri tercinta. Mana kabarnya? Susah jauh, Bisa aku ditolak. Oh ya udah, tetap kerja aja. Aku aja ngosong kok. Permit kerja Om John ini dia ditolak karena gagal untuk mengikuti, karena beliau gagal medikal dan juga dia masuk secara melancong. Jadi visanya ditolak dari Jabatan Imigrasi Malaysia.
Namun saran dari teman-teman tadi cukup menguatkan Om John untuk tetap bekerja di Malaysia, negeri jiran, negeri yang penuh kebahagiaan ini. Hari berganti, bulan pun berlalu, namun apa mau dikata, tetap juga harus dilanjutkan. Bang Jo. Ya udah, ikut kapalnya Bang Gofur aja. Murah kok. Gila lo Jo, punya Bang Gofur itu bukan kapal. Alah, sama aja lah. Kan sama-sama untuk nyebrang. Berkat dari saran teman-teman dan juga dukungan dari teman-teman yang ilegal juga, Om John ini terus melanjutkan perjalanannya. Yang dipikirnya dalam pikirannya apa yang ada di kapal, dan selalu ada saran dari teman-teman. Dan dia juga cukup mantap dan cukup yakin hatinya untuk pulang ke tanah air dengan melalui sebuah jalur teko. Singkat cerita, berjumpalah Om John ini dengan seorang. Pokoknya sampean tenang aja mas, aku jamin semuanya aman. Kamu nggak usah kelamaan mikir, daripada kamu kena blacklist, kamu nggak usah balik lagi sini. Dengan gaya yang meyakinkan dan juga cukup provokatif, akhirnya calon tekong ini, juru kemudi tekong ini cukup meyakinkan Om John untuk pulang melalui jalur tekong yang tidak pernah ada jalur yang mestinya, dan juga ini termasuk jalur ilegal. Setelah berhari-hari, tekong pun sudah siap dan Om John ini pun menunggu di tepian laut di Johor Bahru. Namun apalah daya, palang tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih. Kapal yang mereka tumpangi tenggelam karena ombak dan badai. Tapi di sini teman-teman ya, ini bukan hanya ombak dan badai ya, seharusnya ditangkap dari pihak Angkatan Laut Malaysia ataupun ditangkap dari Jabatan Imigrasi Malaysia ya. Tapi ini cukuplah sebagai apresiasi, sebagai pembantu juga teman-teman ya untuk versi ini. Semoga video ini menjadi pembelajaran buat kita semua ya, yang ada di TKI Malaysia, khususnya TKI ilegal yang mau balik melalui jalur teko. Kisahnya cukup mengantusiasi teman-teman ya. Oke lah, kita dukung kembali untuk Om John ini untuk melanjutkan kembali apresiasinya untuk film terbaiknya, untuk film TKI Malaysia. Oke, mungkin itu saja video yang cukup kita sampaikan ya. Itulah ini sedikit kisahnya ya teman-teman ya. Malang tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih, yang ada nyawa pun hilang dari badan. Semoga video ini menjadi pembelajaran buat kita semua, buat teman-teman semua yang ada di seluruh Malaysia, khususnya pendatang asing tanpa izin yang nekat pulang melalui jalur tekong. Semoga kisah ini menjadi pembelajaran, menjadi inspirasi buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Cuau.